Itu dia guys. Ayo cepetan, langsung vote dia jadi monster. Guys, tunggu dulu guys. Kayaknya kalian salah paham deh. Gue ini adiknya Kak Jonathan, tapi emang sengaja kita rahasiain. Ya kan Eli? Bacot lu, Kak Jonathan tuh anak tunggal. Lagian ya, muka lu tuh gak cocok sial jadi adiknya Kak Jonathan. Udah jelek, gak ada mirip-miripnya lagi. Ih, Dibilangin gak percaya. Nih lu lihat kartu keluarga gue. mampus lu, udah gua vote lu jadi monster. Why? Dua pansian budek sih. Wow, jackpot anjir. Kok yang ngevote lu jadi monster udah 80% aja sih? Semua ini gara-gara fans fanatik lu anjir, Kak. Gue juga jadi ikutan jadi korbannya gara-gara mau selamatin Kapi. Lagian Eli, lu sendiri ngapain sih masuk klubnya Jonathan Lover? Sudah tahu isinya cewek-cewek gak jelas semua di sana. Ya, gue penasaran aja, Kak, dan pengen tahu gitu loh, apa yang cewek-cewek sukai dari Kak Jonathan. Ternyata nggak ada, coy. Mereka doyan mukanya doang. Ya, emang muka gua doang nih yang bisa dibanggakan. Sama ini nih, otot. Pian bener kata Eli, kalau vote kamu itu... Iya nih mah, kira-kira bisa nggak ya sistemnya disogok gitu biar aku nggak berubah jadi monster? Sogok sih nggak bisa, Yan. Mama udah cari tahu. Dan bad newsnya lagi, even kamu pindah ke Afrika sekarang, vote itu nggak bakal berkurang dan kamu bakal tetap berubah jadi monster. Jangan panik. Selama persenannya nggak berubah jadi 100%, aku nggak bakal berubah jadi monster kan, Mah? Dari yang Mama dengar, tubuh kamu akan mengikuti persenan itu. Jadi kayak sekarang 80%, maka nanti 80% tubuh kamu akan berubah jadi monster, Pian. Apa? Ya udah bagus lah, masih ada 20% manusia. Jonathan, Mama dengar semua ini gara-gara kamu. Mama mau kamu tanggung jawab dan bantuin adik kamu. Loh, tapi Mah, kalau kamu nggak nurut, Mama ambil Ferrari kamu dan uang jajan kamu, Mama potong. Paham? Paham, Mah. Jadi gue mesti ngapain sekarang? Ngapain lagi? Temuin semua fans lu dan jujur ke mereka kalau gue ini adek lu. Terus suruh deh mereka vote gue jadi manusia. Nih, gue udah chat grup angkatan bilang Jonathan mau ngomong sama semua Jonathan lovers. Dan udah banyak yang ngerit. Kenapa di grup angkatan ya, Dek? Bukannya lu ada grup Jonathan Lovers? Alasan pertama, gue udah di-kick dari grup itu. Dan alasan kedua, gue mau si kakak diledekin sama temen-temen cowoknya. Pinter juga lu ya. Anjir, fans lu banyak banget anjir, Kak. Seisi lapangan upacara nih penuh. Jujur, gue juga baru tahu hari ini. Anyway guys, gue mau minta tolong banget buat ngevote Pian jadi manusia lagi. Karena dia itu... tenang aja Kak Jo. Kita tahu cewek jelek itu ngancam elu kan. Ortu kayaknya yang maksa elu buat ngomong ini kan. Kok mereka bisa mikir sejauh itu sih? Iya, mana gue tahu anjir. Kayak itu fans lu halu semua. Jadi, tenang aja Kak Jo. Kami semua udah sepakat buat ngevote cewek itu jadi monster. Dan setelah dia berubah, dia bakal langsung dikurung oleh pemerintah dan gak bakal gangguin kakak lagi. Apa? Ini artinya apa yang diomongin sama boneka singa ini benar dong. Kita harus lapor ini ke Pak Ernest secepatnya. Good job, Pian. Gila, gak sampai 24 jam kamu bisa nemuin tubuh-tubuh korban. Bapak bener-bener gak salah pilih kamu jadi detektif di kasus ini. Duh, apaan sih Pak? Lebay deh. Tapi seriusan deh, otak kamu kenapa bisa sejenius itu sih? Dari mana coba kamu bisa tahu semua tubuh mereka ada di sana? Itu karena... Duh, gak mungkin kan gue bilang karena si boneka singa ini. Yang ada mereka mikir gue gila dan lisensi detektif gue dicabut lagi. Halo, detektif jenius. Pian, kenapa lo mendadak diam? Maaf Pak, saya mendadak ingat. Tiba-tiba saya masih ada beberapa berkas yang harus dicek buat nemuin pelaku dari pembunuhan 5 korban ini, Pak. Oh iya, bener juga ya. Kalau gitu silahkan Pian kembali bekerja. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Halo Cel. Pian, hari ini gue gak kerja ya. Gue mendadak kena DBD nih. Oh alah, kalau gitu lu istirahat aja biar gue yang tangkap pelakunya hari ini. Tangkap pelaku? Emangnya lu udah tahu siapa pelakunya, Yan? Belum sih, tapi gue yakin pasti gue bisa nangkap pelakunya hari ini. Jadi lu tenang aja, istirahat ya. Boneka singa, gue kan berhasil nemuin 5 tubuh korban yang terpisah dari kepalanya berkat lu nih. Kira-kira lu tahu gak sih apa ada barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku gitu loh? Tentu saja, pelaku meninggalkan kapak bekas pembunuhan di rumahnya. Dan di kapak tersebut terdapat semua DNA para korban yang bisa diidentifikasi oleh para polisi. Apa? Dia ngebunuh 5 orang itu cuman pakai kapak doang. Oh my god, gila sih. Dan kira-kira lu tahu nggak ya alamat rumah pelakunya di mana? Tentu saja, pelakunya tinggal di... Ya lu beneran tangkap pelakunya?
Kok bisa dan di mana? Iya anjir, di rumahnya. Rumahnya? Lu tahu dari mana alamat rumahnya? Dan emangnya udah pasti dia pelakunya? Semua saksi mata emang lu udah wawancarai, lu tanya-tanyain gitu, Saksi Yan? mata? Emangnya ada saksi mata dari kejadian pembunuhan ini? Ih, ada dong, Yan. Dan mereka ya bahkan cerita Anyway, kalau itu nggak penting deh. Lagian juga pelakunya udah ketangkap coy, beserta semua barang-barang bukti yang dipakai buat ngehabisi para korban gitu loh. Ada kapak dan ada DNA para korbannya di sana dan bisa diidentifikasi sama polisi nantinya. Tapi Yan, kenapa ada yang aneh ya? Kenapa seakan-akan lu kayak nutupin sesuatu dalam kasus ini? Hah? Itu karena kalau gue kasih tahu dari mana gue dapetin semua info ini, lu pasti gak bakal percaya coy sama gua. Jangan bilang lu tahu dari boneka singa yang waktu itu lu pilih lagi, Yan. Yan, lu kayaknya ada gangguan jiwa deh. Boneka tuh nggak bisa bicara. Mending lu ke dokter jiwa deh ngecekin. Tapi Cel, logikanya kalau bukan si boneka singa ini yang ngasih tau gue, siapa coba gitu loh. Dia bahkan ya bisa tahu sedetail itu, kayak di mana para korban bisa ditemukan, dan bahkan barang bukti beserta kayak DNA, bahkan rumah pelakunya aja dia tahu gitu loh Cel. Lu beneran ngomong gitu karena gak tahu apa pura-pura bodoh sih, Yan? Maksud lu? Lu tahu semua itu karena lu, Yan, pelaku dari pembunuhan ke-5 orang yang kehilangan kepalanya itu. Apa? Gue pelakunya, kata lu. Kok lu bisa tahu sih? Oh ya? Bukan lu malingnya. Kalau gitu kenapa semua barang-barang itu ada di dalam tas dekil lu ini? Apa? Tapi guys, sumpah, semua demi Tuhan, aku nggak nyuri barang kalian sama sekali. Chelsea, kamu percaya kan sama aku? Idih, udah miskin, bau sampah, pakai bawa-bawa nama Tuhan sembarangan lagi. Stop, ada ribut-ribut apa ini? Itu tuh Ketos, murid yang baru pindah kemarin. Dia nyolong semua barang-barang mahal kita. Kalian nuduh seperti ini, apakah kalian punya barang buktinya? Ya enggak sih, tapi semua ada di dalam tas dia. Sekolah ini ada CCTV kan? Gimana kalau kita cek CCTV aja? Karena dari tadi Pian sama gua weh. Cel, lu tuh terlalu baik, anak miskin itu. Ide yang bagus, ayo kita cek CCTV bareng-bareng. Oke, karena CCTV-nya rusak dan tidak ada barang yang hilang maupun rusak, maka kasus ini akan ditutup sebagai kasus kesalahpahaman. Ya, kalau ada yang keberatan, boleh hubungin gue di ruang OSIS dan Pian, lu udah boleh kembali ke kelas lu dan lanjut belajar lagi, oke? Makasih banyak, Tos, makasih. Kenapa CCTV pas banget sih rusak? Jadi kan kita nggak tahu ya siapa yang berusaha ngefitnah lu, Ian. Kamu juga percaya kalau bukan aku pelakunya, Cel? Ya, tentu saja nggak sih? Kan kita aja lagi berdua tadi mau mandi bareng. Yan, lu nggak apa-apa kan? Apa lu mau pulang aja hari ini? Enggak, aku nggak apa-apa, aku cuma agak kaget aja dan kayaknya aku pengen ke toilet dulu deh. Ah, mau gua temenin gak lu ke toilet? Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Hah? Ini tulisan tisu di sekolah elit. Boleh dibawa pulang gak sih? Nah, untung aja CCTV-nya rusak. Kalau nggak kita ketahuan Ege. Hah? Tapi gue bingung deh si Chelsea kenapa ya suruh kita semua buat ngelakuin itu ke Pian. Padahal dia kelihatannya deket banget sama Pian. Ya nggak sih? Iya, gue aja kaget pas nerima surat dari Chelsea sama duit bayarannya di loker gue. Apa? Semua ini ulahnya Chelsea. Feeling gue kayaknya sih dia mau dipandang sebagai malaikat ya. Lu lihat aja kemarin di grup kelas. Dia sendiri yang fotoin rumah Pian. Dia sok-sokan ngebelain pas rumah Pian dikata-katain banyak penyakit plus kumannya. Rumah apanya itu? TPA anjir, tempat pembuangan akhir. Tapi seriusan deh, Chelsea munafik banget gak sih? Gue jadi kasihan sama si Pian. Loh, Pian? Lu dari tadi di dalam sana? Tenang aja, aku nggak dengar apapun kok yang kalian ngomongin. Yan, kok lu di toilet lama banget sih? Lu sakit perut ya? Sumpah aku masih gak ngerti kenapa dia harus sejahat ini sih sama aku. Yan? Pian? Sorry banget nih, Cel. Tapi aku kayaknya nggak enak badan deh. Aku mau pulang aja ya. Tiba-tiba banget. Mau gua anterin gak? Supir gua selalu standby nih di sekolah kalau ada sesuatu kayak gini. Emangnya kamu tahu rumah aku di mana? Kalau gitu aku pulang dulu ya, Cel. Siang, Pak. Gimana Pian? Kamu seneng gak sekolah di sekolah saya ini? Seneng banget dong, Pak. Soalnya guru-guru di sini sama teman-temannya tuh baik-baik semuanya sama aku. Apalagi ketua OSIS. Ketua OSIS? Kenapa kamu bisa bilang dia baik? Sejujurnya kemarin tuh kayak ada kesalahpahaman gitu, Pak. Saya dituduh nyuri. Dan ya dibantu sama ketua OSIS buat selesai masalahnya dan sekarang udah selesai. Oh gitu, dan asal kamu tahu ya Yan, ketua OSIS itu anak saya loh. Astaga, pantesan aja kebaikannya nurun. Bapaknya baik ya anaknya pasti baik dong. Bisaan. Oh iya Yan, bapak panggil kamu ke sini tuh buat ngasih kamu hadiah. Nih coba dilihat dulu.
Hadiah? Hadiah apa, Pak? Bapak beliin kamu sekeluarga rumah biar kalian gak tinggal di tumpukan sampah lagi. Apa?